Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 ingin menjelaskan tentang konsep kewirausahaan Islami. Saya Nur Halimah akan menjelaskan tentang pengertian kewirausahaan Islami. Kewirausahaan berasal dari kata wirausaha. Wirausaha dari segi etimologi berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah dan berani dan berwatak agung. Usaha berarti perbuatan amal, berbuat sesuatu. Sedangkan pengertian kewirausahaan dalam bahasa Inggris sendiri entrepreneurship atau wirausaha dalam proses mengidentifikasi, mengembangkan dan membawa visi dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dan menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi risiko atau ketidakpastian. Jadi, secara umum pengertian kewirausahaan adalah kegiatan penciptaan bidang usaha yang baru. Istilah wirausaha sering dipadankan dengan istilah wira swasta. Secara etimologis, wira swasta berdiri dari 3 kata wira, suwa, dan sta, yang masing-masing berarti berani, sendiri, dan berdiri. Adapun secara istilah, wira swasta berarti keberanian, keutamaan, serta keperkasaan dalam memenuhi kebutuhan serta memecahkan permasalahan hidup dengan kekuatan yang ada di diri sendiri. Beberapa pengertian kewirausahaan menurut para ahli adalah sebagai berikut. Supratman, suatu kemampuan dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga, pergerak, tujuan, siasat, kiat, dan proses dalam menghadapi tantangan hidup. Menurut Wijandi, suatu sifat keberanian, keutamaan dalam keteladanan dalam mengambil resiko yang bersumber pada kemampuan sendiri. Menurut Richard Cantillon, kewirausahaan didefinisikan sebagai bekerja sendiri, self-employment. Menurut Drucker, suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berada. Menurut Zimmer, suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Menurut Soeharto Prawiro, suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha, startup base, dan perkembangan usaha. Menurut Ahmad Sanusi, suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga, pergerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Menurut Peter Drucker, kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Menurut Thomas, kewirausahaan dalam penerapan kreativitas dan keinovasian untuk memecahkan permasalahan dan upaya memanfaatkan peluang-peluang yang dihadapi orang setiap hari. Menurut Andrew, seseorang yang mendirikan dan menjalankan sebuah usaha yang inovatif. Entrepreneurship is a person who found and operates in innovative business. Baik, yang selanjutnya ada tahap-tahap kewirausahaan, di mana tahap-tahap ini dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama ada tahap memulai, yang kedua ada tahap melaksanakan usaha, yang ketiga ada tahap mempertahankan usaha, dan yang terakhir ada tahap mengembangkan usaha. Langsung saja kita kupas satu persatu tahap-tahap kewirausahaan. Yang pertama ada tahap memulai, di mana tahap ini seseorang yang berniat untuk melakukan sebuah usaha itu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Baik diawali dengan melihat peluang usaha baru yang mungkin apakah membuka usaha baru atau ATM. Atau ATM ini adalah amati, tiru, serta modifikasi. Jadi kemudian tahap memulai ini juga bisa melakukan akuisisi atau membeli saham pada perusahaan lain. Kemudian atau melakukan franchising, kerjasama dalam bidang bisnis. Kemudian ada tahap ini juga diperuntukkan memilih jenis usaha yang akan dilakukan pada bidang pertanian kah atau industri. Kemudian juga ada jasa dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada tahap melaksanakan usaha, di mana dalam tahap ini seorang wirausahawan mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya. Di antara mencakup aspek-aspek pembiayaan, sumber daya manusia, kepemilikan, perlengkapan, kepemimpinan,
yang meliputi bagaimana nanti mengambil resiko dan mengambil keputusan saat pemasaran serta melakukan evaluasi. Kemudian yang ketiga, ada tahap mempertahankan usaha. Nah, jadi tahap kewirausahaan yang paling berat menurut saya adalah tahap mempertahankan usaha. Tahap ini di mana wirausahaan berdasarkan hasil yang telah dicapai, melakukan analisis perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Jadi pada tahap ini kita sebagai seorang wirausahawan pasti mikir, apakah usaha yang kita kembangkan ini jalan atau tidak. Semisal jalan, maka kita harus mendapatkan inovasi-inovasi baru untuk mengembangkan suatu usaha kita. Jikalaupun semisal usaha kita itu tidak berjalan sesuai yang kita ekspektasikan, maka kita memikirkan dua kali apakah harus berhenti atau bertahan dan lanjut. Kemudian yang terakhir ada tahap mengembangkan usaha, di mana tahap ini jika hasil yang diperoleh tergolong positif atau mengalami perkembangan atau dapat bertahan, maka perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil. Jadi ketika tahap mempertahankan usaha itu udah berhasil, lalu si pemilik usaha ini memberikan pengembangan usaha, di mana seorang wirausahawan ini mungkin membuka cabang baru pada perusahaannya atau jasanya gitu. Kemudian salah satu pilihan yang mungkin diambil itu adalah bertahan untuk memperluaskan usahanya sendiri. Motivasi berwirausaha didefinisikan sebagai sesuatu yang melatar belakangi atau mendorong seseorang melakukan aktivitas dan memberi energi yang mengarah pada pencapaian kebutuhan, memberi kepuasan ataupun mengurangi ketidakseimbangan dengan membuka suatu usaha atau bisnis. Kristunto mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berwirausaha adalah yang pertama independensi, yang kedua pengembangan diri, yang ketiga alternatif unggul terhadap pekerjaan yang tidak memuaskan, yang keempat penghasilan, yang kelima keamanan. Selanjutnya, menurut Simon, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi wirausaha, yaitu yang pertama, laba. Seseorang melakukan kegiatan wirausaha agar dapat menentukan berapa laba yang dikehendaki, keuntungan yang diterima, dan berapa yang akan dibayar kepada pihak lain atau pegawainya. Yang kedua, yaitu kebebasan. Seseorang melakukan kegiatan wirausaha agar dapat bebas mengatur waktu, bebas dari supervisi, bebas aturan main yang menekan atau intervensi, serta bebas dari aturan budaya organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, yaitu impian personal. Seseorang melakukan kegiatan wirausaha agar bebas mencapai standar hidup yang diharapkan, lepas dari rutinitas kerja yang membosankan karena harus mengikuti visi, misi, dan impian orang lain. Ini merupakan imbalan untuk menentukan nasib atau visi, misi, dan impiannya sendiri. Selanjutnya, kemandirian. Seseorang melakukan kegiatan wirausaha memiliki rasa bangga karena dapat mandiri dalam segala hal, seperti permodalan, mandiri dalam pengelolaan atau manajemen, mandiri dalam pengawasan, serta menjadi manajer terhadap dirinya sendiri. Dapat dikatakan bahwa berwirausaha mampu memotivasi seseorang untuk memperoleh laba, kebebasan, impian personal, dan kemandirian. Motivasi tersebut berupa keuntungan yang tidak akan didapat apabila bekerja di sebuah industri atau bekerja dengan orang lain, karena dengan berwirausaha dapat menentukan labanya sendiri dan pendapatan akan datang setiap harinya tanpa perlu menunggu waktu gajian, dapat membuat aturan main sendiri, sebuah peluang untuk menentukan nasibnya sendiri lepas dari rutinitas kerja yang membosankan, serta memiliki kepuasan tersendiri karena mendapatkan pendapatan secara mandiri dari usaha yang didirikan sendiri. Selanjutnya yaitu saya menjelaskan perilaku bisnis wirausaha muslim. Yang pertama, memiliki sifat jujur dan selalu bertakwa kepada Allah. Sifat ini sangat dibutuhkan bagi seorang wirausahawan. Hal ini terkait adanya kepercayaan dengan relasi dan pembeli produk yang akan dijual. Jika seseorang wirausahawan dilandasi sifat jujur, maka kemungkinan besar
segala usahanya akan sukses dan menenteramkan jiwa. Begitu juga sebaliknya. Sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis, yaitu kejujuran itu akan membawa ketenangan dan tidak kejujuran akan membawa keraguan. Dari hadis riwayat Tirmizi. Selain itu, Allah juga memerintahkan untuk selalu bertakwa kepadanya dalam bentuk selalu bersyukur dan bertawakal. Seberapa besar usaha seseorang tanpa didasari sifat bersyukur, maka hanya akan berujung kepada ketamakan dan selalu haus akan harta dengan berbagai macam cara. Maka dari itu Allah memberinya dengan balasan yang besar, sebagaimana firman-Nya Allah dari surat At-Talaq ayat 3, yang artinya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi keperluannya. Kedua, yaitu berniat untuk ibadah. Dalam menjalankan segala sesuatu, seseorang muslim dituntut untuk ibadah. Sebab dengan berniat seperti itu, maka wirausahawan muslim akan mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama, keuntungan pahala dari Allah, dan yang kedua, mendapatkan keuntungan secara finansial. Yang ketiga, yaitu berzakat dan berinfak. Sesungguhnya dalam harta seorang muslim yang mampu ada hak bagi muslim yang lain yang tidak mampu. Maka dari itu Allah menyuruh untuk mengeluarkan harta supaya terjadi pemerataan ekonomi dalam suatu masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis, yaitu tidaklah harta itu akan berkurang karena disedekahkan, dan Allah tidak akan menambahkan orang yang suka memberi maaf kecuali kemuliaan. Dan tidaklah seorang yang suka merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah yang meninggalkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, yaitu menjalin silaturahmi. Seorang wirausahawan muslim harus selalu menjalani relasi dengan rekan usaha, pelanggan maupun dengan orang lain. Dengan ini maka akan timbul rasa persaudaraan dan kepercayaan antara satu dengan yang lainnya. Selain itu juga akan membuka adanya usaha-usaha baru yang menguntungkan ke depannya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Siapa yang ingin murah rezekinya dan panjang umurnya, maka hendaklah ia mempererat hubungan silaturahmi. Itu tadi ialah materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.